kajian kita di pagi hari ini sampai kepada surat Al-Anfal. Al-Anfal ini ada sekitar 75 ayat, termasuk Al-Mi'un. Al-Mi'un itu ayat-ayat yang masuk kategori ayat-ayat 100 atau di bawahnya. Jadi ini berkisah tentang nafl. Nafl itu jamaknya amfal atau ghanimah. Ghanimah jamaknya ghanaim, artinya harta pampasan perang. Jadi ayat ini mengatur bagaimana pembagian harta ghanimah itu. Yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya kepadamu tentang anfal. Qulil anfalu lillahi war rasul. Katakanlah anfal itu Allah Rasulnya. Bagaimana sistem pembagiannya ketika para pasukan muslim? Jadi perlu dicatat bahwa Nabi Muhammad itu selain sebagai pemimpin rumah tangga, kepala rumah tangga, kepala pemerintahan, juga hakim agung dan panglima perang. Nabi Muhammad itu disebut sebagai panglima perang. Makanya dalam fikih siasa itu ada begini. Ada dua istilah dalam istilah syariah dan ghazwah. Jadi kalau Nabi tampil sebagai panglima perang, dia memimpin pasukan ke medan perang atau ma'rakah atau malhamah, itu namanya ada ma'rakah, malhamah, medan perang ya. Nah, ada syariah, ada ghazwah. Ghazwah itu Nabi berarti tampil sebagai panglima perangnya. Kalau tidak tampil sebagai panglima perangnya, namanya syariah ya. Syariah itu Nabi mempercayakan kepemimpinan untuk memimpin pasukan di medan perang itu dipercayakan kepada sahabat-sahabatnya, seperti nama-nama yang pernah tampil di medan perang sebagai panglima perang yang ditunjuk langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Zaid bin Harithah, kemudian Amr bin As, Abu Ubaidah ibn al-Jarrah ya, kemudian Khalid bin Walid yang dikenal dengan Saifullah itu. Lalu pembagiannya bagaimana? Setelah pasukan musuh berhasil dikalahkan, itu biasanya lari Pak. Jadi kalau pecah perang ya, ada yang ghanimah diperoleh tanpa pecah perang, artinya tidak ada peperangan karena musuh melihat pasukan Islam lebih banyak, dia lari takut, lalu meninggalkan harta peninggalan ghanimah itu. Apa saja ghanimah itu? Bisa juga peralatan perang. Peralatan perang itu hirbah, itu tombak. Bisa dia saif, pedang. Bisa juga manjanik atau manjalik, itu senjata pelempar untuk menghancurkan benteng-benteng musuh. Bisa juga kuda, bisa juga kambing-kambing yang mereka bawa. Bisa juga catu makanan berupa kurma. Itu kadang-kadang sampai tontonan Pak. Contohnya waktu perang Mu'tah itu sampai tontonan itu berhasil dibawa oleh umat Islam. Jadi seperti itu. Kalau syariah itu jadi Nabi tidak memimpin perang, tapi dipercaya oleh sahabat-sahabat Nabi. Kemudian ada lagi fai. Itu namanya fai. Fai itu ghanimah yang diperoleh tanpa pecah perang ya, namanya fai. Kemudian begini, ada etika peperangan itu, tidak asal tembak. Jadi perang model dulu itu perang konvensional. Pertama pasukan ketemu pasukan, komandan pasukan ketemu komandan. Jadi perang tanding Bang. Nabi itu punya pembela setia, termasuk Zubair bin Awam itu juga pernah dipercaya sebagai panglima perang. Dan Nabi mengakui keberaniannya. Zubair bin Awam itu biasanya itu benteng musuh dikitari Pak. Jadi dia terdepan mengitari benteng musuh, itu pemberani orangnya. Makanya Rasulullah menyebut likulli nabiyyin hawariyun wa hawari Zubair bin Awam. Setiap nabi punya orang-orang kepercayaan. Pembela setiaku adalah Zubair bin Awam. Dia termasuk panglima perangnya. Kemudian etikanya, biasanya Nabi kalau mempercayakan pada seorang sahabat sebagai panglima perangnya itu dikasih pesan ya. Jadi gini misalnya, bismillah wa billah wa fillah wa ala millati rasulillah wa la taqtulu syaikhan faniyan wa la tiflan wa la imra'atan wa dhamu ghanaimakum wa tuslihu wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Artinya
berangkatlah kamu dengan nama Allah, bismillah, dan dalam lindungan Allah. Wa ala, dan atas agama Rasulullah, jangan kamu bunuh. Ini yang dilarang ya. Orang-orang sepuh, pria-pria sepuh, wanita-wanita, anak-anak ya. Kumpulkan barang ghanimah itu, berbuat baiklah kepada musuh. Jadi musuh itu tidak boleh diperlakukan sama, tidak boleh dibantai. Inilah peperangan yang terjadi dalam Islam. Ada etika, beda dengan perang-perang manapun yang terjadi di dunia. Itu selalu ada pemerkosaan, pembantaian di mana-mana. Contohnya waktu Hulagukan menyerbu Baghdad itu tentara Mongol di bab yang Hulagukan itu, buku-buku yang di Darul Hikmah itu dikeluarkan semua, dibuang ke Sungai Dajlah sampai pasukannya itu. Jadi buku-buku ilmu pengetahuan yang berhasil diterjemahkan dari bahasa Yunani dari bahasa Arab ya, itu semuanya dijadikan kendaraan kuda untuk nyebrang. Sekarang kemajuan ilmu pengetahuan teknologi sekarang ini tertinggal 200 tahun. Seumpama buku-buku itu masih berhasil diselamatkan. Jadi Islam punya sumbangsi besar dalam kemajuan ilmu pengetahuan di dunia ini. Makanya sumbangan Islam kepada peradaban dunia luar biasa ya. Kemudian peperangan itu beda. Jadi ada syariah. Coba saya komentari sedikit syariah dengan kolonialis. Apakah sama antara syariah dengan kolonialisasi ya? Beda. Kalau orang-orang Barat ya, jadi orang-orang Barat tuh baik Portugis, ya, Spanyol, Inggris, Prancis itu berlomba-lomba mencari apa? Tujuan pertama kan mencari rempah-rempah itu. Karena begini, hegemoni perdagangan dunia waktu itu dikuasai oleh orang-orang Muslim dari Arab, dari Persia. Perdagangan rempah-rempah seperti cengkeh, pala lada, sandalwood itu diperdagangan di Laut Tengah. Keuntungannya berapa? 2000%, Pak. Kemudian orang-orang Barat itu didukung oleh Raja Spanyol, Raja Portugal, ya. Mereka melancarkan, memberangkatkan ekspedisi kapal-kapal besar itu. Nah, di kapal-kapal besar inilah juga ada kapitan, ada pemimpin kapten kapal, ada juga pendeta, Pak. Baik pendeta Protestan atau pendeta Katolik ikut di kapal itu. Lalu mereka bawa senjata. Dan setiap daerah yang ditaklukkan, mereka selalu menekan penembakan, termasuk suku-suku yang contohnya waktu di Amerika Serikat, di Amerika waktu Columbus menemukan benua Amerika, ya. Columbus itu bukan Columbus yang menemukan benua Amerika, tapi itu pelaut-pelaut Arab dari Spanyol. Setelah Spanyol ditaklukkan oleh salib itu 1492. Kemudian waktu itu diperjelas oleh Imam Al-Mas'ud dalam bukunya Al-Muruj fi Ma'adinil Jauhar. Jadi di situ ada ketika sampai di India itu, mereka sebut Indian sesampainya mereka mengira bahwa sudah sampai di India. Di sana kan sumber rempah-rempah macam-macam di India itu, termasuk di Nusantara ini. Jadi setelah Spanyol, Portugal, kemudian Belanda, Inggris, Prancis. Jadi inilah yang menguasai. Itu beda, Pak. Mereka kolonialisasi, jadi ada istilah penghisapan manusia oleh manusia, eksploitasi de l'homme par l'homme. Dalam Islam tidak seperti itu. Dalam ekspansi, dalam penaklukan wilayah yang ditaklukkan itu diberi kewajiban untuk membayar jizyah upeti tahunan. Kalau dia bayar upeti tahunan, maka dijamin keselamatannya, jiwanya, hartanya mendapat perlakuan yang sama dengan umat Islam. Seperti itu. Jadi beda antara syariah dengan kolonialisasi itu. Jadi Islam betul-betul menghormati hak-hak asasi manusia. Tidak boleh ada pembunuhan, penumpahan darah dimanapun. Dan perang dalam Islam ada etikanya. Sebenarnya banyak contoh-contoh yang kita bisa angkat dalam kesempatan ini. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Semoga Allah memberi keberkahan dan diberi keberkahan dalam dan waktu. Satu tambahan lagi. Jadi pembagiannya 1/5 untuk Nabi Muhammad, ya. Namanya khumus. 4/5 untuk mereka yang berperang, al-ghanamin. Tetapi 4/5 ini masih dibagi lagi, ada pasukan kavaleri dan infanteri. Yang pejalan kaki itu 1 bagian, lalu yang naik
kuda itu 2 bagian. Terus mumarridhah jurawatnya dikasih bagian sama dengan laki-laki seperti itu. Aku lu matas ma'una dan Allah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.